Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Sunday Service hari ini 1 Agustus 2021 dari Petra Balikpapan. Kami ucapkan selamat beribadah, selamat berbakti untuk kita boleh bersama-sama memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Hanya oleh kasih karunia Tuhan kita masih boleh dipertemukan, kita masih bisa bersekutu bersama dengan Tuhan pada Sunday Service hari ini 1 Agustus 2021. Beberapa hal perlu kami sampaikan kepada jemaat Tuhan sebelum kita lanjut dalam ibadah kita, yaitu yang pertama, kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali join dengan kami hari ini di Petra Balikpapan Special Sunday Service. Kami ucapkan welcome home. Mari jemaat Tuhan yang ada di kota Balikpapan yang belum memiliki gereja lokal tetap, yang belum memiliki keluarga rohani untuk bersama-sama dengan kami di Petra Balikpapan, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram. Untuk kami akan melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Selanjutnya, Bapak Ibu yang ada di kota Balikpapan dan sekitarnya yang membutuhkan pelayanan gereja, terutama yang membutuhkan dukungan doa karena berbagai macam problem, persoalan hidup, maupun itu karena sakit penyakit, maupun karena masalah penghidupan, masalah ekonomi, masalah keluarga, kami siap untuk datang melayani Bapak Ibu Saudara sekalian, mengunjungi Bapak Ibu di rumah, atau kalau tidak memungkinkan, kami akan mendoakan melalui video call. Dengan itu Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram. Dan Bapak Ibu yang belum memfollow Instagram kami, yaitu Petra Balikpapan, maupun yang belum mensubscribe YouTube channel kami, yaitu Petra Balikpapan, di situ banyak konten-konten rohani yang sangat membangun bagi kita. Dan silakan untuk melakukan subscribe, mengaktifkan loncengnya, men-like maupun men-share ke sebanyak mungkin orang untuk bisa juga menerima lawatan Tuhan. Dan dengan demikian lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dapat dijangkau bagi kerajaan sorga. Selanjutnya, Bapak Ibu yang rindu untuk menabur di ladang pekerjaan Tuhan di Petra Balikpapan, baik itu persembahan perpuluhan maupun persembahan umum maupun persembahan syukur, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram untuk kami menginformasikan metode bank transfer kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hari ini 1 Agustus kita akan melakukan perjamuan kudus, sehingga Bapak Ibu untuk mempersiapkan segala sesuatunya di rumah, yaitu roti maupun biskuit yang menggambarkan roti perjamuan kudus, maupun anggur, maupun sirup atau teh atau air putih yang menggambarkan itu anggur perjamuan kudus. Dan hari ini akan kami laporan pertanggungjawaban keuangan gereja, yaitu persembahan umum, di grup WA Petra Balikpapan. Jadi Bapak Ibu bisa mengaksesnya, terutama bagi jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Itu yang perlu kami sampaikan pada Sunday Service kita pada kali ini.
Dan kita akan lanjut dalam praise and worship kita. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh menakjubkan. Ombak laut yang menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernapas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang berkuasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh menakjubkan. Ombak dan lautan yang menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernapas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang berkuasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Puji Tuhan, haleluya. Kemuliaan kebesaran hanya bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan, yang layak, yang duduk di atas tahta. Dia satu-satunya yang kita sembah, kita agungkan, kita muliakan, kita tinggikan dalam setiap kehidupan kita. Jemaat Tuhan, puji Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Kau Allahku, Yesus.
Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembahkan, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembahkan, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembahkan, curahkan Roh Kudus. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, mari untuk mempersiapkan perjamuan kudus kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita mempersiapkan roti atau biskuit atau cracker, dan itu yang menggambarkan roti perjamuan kudus, maupun anggur, maupun sirup atau teh atau air putih sedikit, yang itu menggambarkan adalah anggur perjamuan kudus. Kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab aku telah menerima dari Tuhan apa yang bahkan telah kuserahkan kepadamu, bahwa ketika Yesus pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sesudah mengucapkan syukur dia memecah-mecahkannya dan berkata, "Ambillah, makanlah.
Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Kita pegang roti dan angkat. Bukankah roti yang kita angkat dan tinggikan ini adalah persekutuan dengan tubuh daging Yesus? Amin. Ini adalah tubuhmu yang sungguh-sungguh menyatu dengan kehidupan kami, berkuasa. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, angkatlah anggur. Dan demikian pula cawan itu sesudah makan sambil berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Karena sesering kamu dapat makan roti dan minum cawan ini, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Bukankah anggur yang kita angkat dan tinggikan adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Sungguh-sungguh darah ini adalah darah perjanjian baru yang menyucikan segala dosaku, dosa kita. Kami percaya, kami yakin dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembahkan, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Haleluya, Tuhan terima kasih buat kasih setia-Mu. Haleluya. Bapa, Aba ya Bapa, kami muliakan Tuhan, kami agungkan Tuhan. Kaulah segalanya, pelindung, penjaga, pemelihara kami. Dalam setiap waktu Engkau ada Tuhan. Ya lama siara lama se, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sungguh Engkau baik bagi kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami bahkan sampai detik ini. Di saat dunia begitu banyak mengalami ketakutan, mengalami banyak maut, tetapi Tuhan menolong, memelihara kami, menyertai, melindungi, memimpin kami. Engkau Allah, penjaga kami di setiap kehidupan kami. Kami akan mendengarkan pengajaran firman-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan pewahyuan, lawatan
yang Engkau nyatakan melalui pengajaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami berdoa mengucap syukur pada pagi hari ini dalam Sunday Service. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada, kita mengucap syukur. Ya, kita masih boleh bertemu dalam ibadah kita, sekalipun dunia begitu ditandai banyak kemalangan, banyak maut di mana-mana, tetapi kita mengucap syukur kita masih boleh ada sebagaimana ada hingga pada pagi hari ini, terutama bisa ada di Sunday Service 1 Agustus 2021. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan berita firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan. Olehnya jemaat Tuhan untuk mempersiapkan catatan Alkitab yang adalah Bible. Perlunya untuk mencatat, untuk mengingat kembali di kemudian hari poin-poin penting pengajaran firman yang kita sudah terima. Pastor pun sampai saat ini masih sering banyak mencatat, ya. Jika mendapatkan suatu hal-hal baru, poin-poin yang baru, pastor mencatatnya. Puji Tuhan. Dan jemaat Tuhan, sekali lagi yang baru pertama kali join dengan kami di Petra Balikpapan, yang ada di kota Balikpapan dan sekitarnya, yang belum memiliki gereja lokal tetap, belum memiliki penggembalaan, belum memiliki keluarga rohani, komunitas rohani, mari bergabung dengan kami di Petra Balikpapan untuk kita boleh bersama-sama digembalakan, bersama-sama dimuridkan, untuk kita bertumbuh dan berbuah bersama bagi kerajaan surga. Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram. Untuk kami akan melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan kita kali ini yaitu syarat-syarat mengikuti Yesus. Ya, mungkin sudah sering kali kita mendengarkan tema firman Tuhan ini. Pastor mengingatkan kembali bagaimana keadaan akhir zaman sekarang, di mana dunia tidak akan lebih baik. Tetapi kita lihat dunia semakin susah, krisis ekonomi, krisis politik, resesi ekonomi, dengan adanya COVID-19, pandemi COVID-19, dan kita tidak tahu sampai kapan. Itu adalah rahasia Tuhan. Yang terpenting bagi kita untuk kita tetap kuat teguh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak terpengaruh dengan apapun keadaan kita. Apakah kita mengalami penyakit atau kekurangan, kemiskinan, tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu yang pastor tekankan. Keadaan kita di kota Balikpapan terakhir ini, sekitar ini, di mana kita masih masuk dalam PPKM level 4 dan masih banyak korban-korban yang terjadi. Ya, positive rate kita, penambahan kasus itu rata-rata 200, 300, 400 per hari di kota Balikpapan, di mana yang meninggal karena COVID sekitar 20 lebih tiap hari. Nah, dan sungguh-sungguh pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Karena virus pasti ada di mana-mana. Di sekeliling kita, di samping kita, virus pasti ada. Perlunya kita untuk kuat dalam imun kita, supaya dapat menahan ketika penyakit itu datang. Puji Tuhan.
Jemaat Tuhan, secara khusus jemaat Tuhan di Petra Balikpapan, untuk tetap mawas diri, tetap waspada, ya. Jangan lengah, karena begitu banyak tetangga sekitar kita, lingkungan kita yang terpapar, bahkan tidak sedikit yang lewat karena virus COVID-19 ini. Ya. Baiklah untuk kita teguh dalam mengikuti Yesus, dan kita akan mempelajari bagaimana syarat-syarat dalam mengikuti Yesus. Ya. Kita lihat di Matius 10 ayat 38 dan 39. Ya. Matius 10 ayat 38 sampai 39 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi jemaat Tuhan, ikut Yesus, menjadi seorang pengikut Yesus, menjadi seorang Kristen itu tidak ada jaminan bahwa kita akan enak-enak. Ya. Tidak ada tantangan, tidak ada rintangan. Kita akan hidup dalam kekayaan, kesuksesan, tidak ada jaminan. Ya. Karena ketika kita menjadi pengikut Yesus, otomatis kita akan diajar Tuhan untuk memikul salib. Memikul salib itu bagaimana? Nah, ini adalah syarat mengikut Yesus, ya, memikul salib, yaitu sengsara karena Yesus. Bukan sengsara karena perbuatan kita, ya, karena kesalahan kita. Misalnya sebagai contoh, kita melakukan tindak pidana sehingga kita dihukum, itu bukan salib Kristus, itu karena kesalahan kita. Tetapi memikul salib Kristus karena kita menderita, karena menyangkut kerajaan surga. Dan itu bukan karena kesalahan kita. Ya. Jadi jemaat Tuhan perlu paham ini. Kita menderita sekarang ini, kita mengalami banyak masalah, banyak mengalami kekurangan. Perhatikan keadaanmu, perhatikan dirimu. Apakah karena Tuhan atau karena kesalahan sendiri? Ya. Lagi kita baca juga di Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, mengikuti Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya. Menyangkal dirinya yaitu dia akan berterus terang bahwa saya ini pengikut Yesus, tanpa sembunyi-sembunyi, tanpa malu-malu, untuk menyatakan bahwa kita adalah pengikut Yesus. Sudah pasti akan banyak rintangan, banyak tantangan, banyak cemoohan yang akan kita alami. Ya. Itu adalah proses. Ya. Kalau kita mengikut Tuhan, tidak mungkin kita tidak alami proses. Ya. Karena memang tujuannya adalah untuk kemuliaan. Kalau kita mengalami proses, ya tentu nanti kita akan masuk dalam kemuliaan. Proses sengsara karena salib Yesus. Ya. Dan setiap kita jemaat Tuhan pasti ada salibnya, pasti mengikul salib.
yang memiliki kadar yang berbeda-beda. Setiap orang tidak sama salibnya, biarpun orang misalnya suami istri tidak sama salibnya. Antara orang tua dan anak, antara sesama jemaat Tuhan, sesama hamba Tuhan, sesama pastor, tidak sama kadar salibnya. Berbeda-beda yang Tuhan takarkan. Ya, pastor katakan tadi, semuanya itu akan mengarah kepada kemuliaan. Jadi yang dituntut dalam diri kita adalah ketekunan, ya, ketekunan dan terus melakukan, terus hidup di dalamnya. Kita lihat di 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Perikop dari LI di sini dikatakan menderita sebagai Kristen. Ya. Ayat 12 mulai. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi jemaat Tuhan, apabila kita menderita karena iman kita, jangan kita heran. Jangan heran. Itu sudah dinyatakan melalui firman Tuhan. Jadi tidak ada sesuatu yang baru. Tidak ada sesuatu yang mengherankan bagi kita. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu yang menyatakan kemuliaannya. Ya. Jadi, semata-mata itu ditujukan sebagai proses untuk kita mencapai kemuliaan. Ya. Tidak ada kemuliaan tanpa proses salib. Ya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada atas kamu. Ya. Jangan heran jemaat Tuhan, jangan bingung seolah-olah ada hal yang baru. Apabila kita mengalami suatu penderitaan karena iman kita kepada Kristus. Ya, sekali lagi pastor katakan bukan menderita karena kesalahan kita, karena melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum, melakukan tindakan-tindakan yang melawan firman, sehingga kita menderita. Itu bukan proses salib. Dan ini adalah syarat untuk mengikut Yesus. Ya. Dan dikatakan tadi bahwa ada kemuliaan bagi kita. Ada upah surgawi juga. Ya. Ada upah. Ya. Jadi jemaat Tuhan, ketika kita diselamatkan, ketika kita semua masuk dalam kerajaan surga, tentu upah kita tidak sama satu sama yang lain. Upah kita pasti berbeda-beda, tidak mungkin sama. Tergantung apa yang kita lakukan, tergantung perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Perbuatan itulah yang akan menyertai kita untuk kita menerima upah surgawi. Ya. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tidak mungkin kita menabur kalau kita tidak menuai. Ya. Tidak mungkin kita menerima upah surgawi kalau kita tidak melakukannya. Tidak melakukan suatu perbuatan-perbuatan kebajikan. Upah surgawi. Ada upah surgawi yang menanti kita jemaat Tuhan, yang sudah berbuat sesuatu bagi kerajaan surga, yang berbuat sesuatu bagi pelayanan, yang berbuat sesuatu bagi orang yang membutuhkan.
Kita lihat di Matius 10 ayat 42. Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Bahkan secangkir air sejuk saja itu Tuhan perhitungkan apabila kita melakukan. Bayangkan perbuatan yang seolah-olah kita tidak perhitungkan. Perbuatan yang seringkali kita mengecil-ngecilkan. Tetapi Tuhan tetap perhitungkan. Ya, jemaat Tuhan. Demikian pun di Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Tentu kalau kita ogah-ogahan, kita acu tak acu, apalagi kalau tidak ada perbuatan, ya bagaimana mau mendapatkan upah? Ya, tidak ada antusias, tidak ada gairah dalam kita melayani, mengasihi Tuhan. Ya, bagaimana mau mendapatkan upah? Tidak ada suatu alasan untuk kita mendapatkan upah surgawi kalau kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan. Ya, ini masih merupakan bagian-bagian dari syarat-syarat mengikuti Yesus, ya, jemaat Tuhan. Jadi mengikuti Yesus itu bukan enak-enak, tetapi ada harga yang harus dibayar, ada sesuatu, ada banyak tuntutan-tuntutan Tuhan yang kita harus lakukan. Di 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan, sebab kita harus semua menghadap tahta pengadilan Kristus tanpa terkecuali. Semua kita, semua orang percaya akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Semua, bagi yang hidup maupun yang sudah mati meninggal, akan menghadap. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ada upah. Dan Tuhan tidak akan hilap, tidak akan keliru dalam melihat setiap kehidupan kita, jemaat Tuhan, setiap pribadi. Ya. Konteks upah di sini adalah untuk setiap pribadi, personal. Jadi kita tidak nebeng dengan orang tua kita, tidak nebeng dengan saudara kita, tidak. Sungguh-sungguh ini adalah pribadi, lepas pribadi. Apa yang patut diterimanya tentu sesuai dengan apa yang dilakukannya selama hidupnya. Perhatikan jemaat Tuhan. Apa yang kita sudah lakukan, ya, apa yang kita sudah perbuat, itulah yang akan menyertai kita dalam menghadap tahta pengadilan Kristus. Nah, ini syarat-syarat untuk kita mengikuti Yesus. Dan demikian pun ketika kita mengikuti Yesus akan dibenci oleh dunia. Akan selalu diperhadapkan pada hal-hal yang tidak mengenakkan bagi kita. Di Lukas 6 ayat 22 dan 23,
Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia atau Yesus Kristus orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Jadi, kita akan dibenci, akan dikucilkan, dikatakan di sini ya, apabila kita menjadi pengikut Yesus. Ya. Jadi tadi ada upah sorgawi yang kelak kita akan terima, dan tiap orang berbeda-beda, tidak mungkin sama upah sorgawi. Ya, tidak mungkin sama. Misalnya kita anak Tuhan sekarang yang begitu enak-enak mengikut Tuhan dengan rasul-rasul yang ada yang mati ditombak, ada yang mati disalib terbalik. Tidak mungkin sama upahnya, kemuliaannya tidak mungkin sama dengan kita. Ya. Upah keselamatan tentu sama semua bagi kita untuk kita menerimanya. Sama semua. Orang percaya di dalam Kristus semua sama mendapatkan upah keselamatan. Di 2 Yohanes 1 ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jadi, upah keselamatan apabila kita tetap tinggal di dalam ajaran Kristus. Ingat jemaat Tuhan, jangan sampai kita murtad, keluar dari ajaran Kristus karena satu dan lain hal, karena persoalan yang kita alami. Sungguh-sungguh kita tidak memiliki Bapa, kita tidak memiliki Anak. Kita hidup dalam penghukuman karena kita melangkah keluar dari ajaran Kristus. Kita tidak memiliki Allah. Nah, bagaimana kita mau selamat, mendapatkan upah keselamatan kalau kita keluar dari dalam Kristus? Jadi perhatikan, jangan karena satu dan lain hal kita keluar dari ajaran Kristus. Ini masih merupakan syarat-syarat ketika kita mengikuti Yesus. Dan demikian pun syarat-syarat mengikut Yesus, karena kita masih hidup di dalam dunia, kita masih mengerjakan keselamatan kita, kita masih menjalani perjalanan rohani di dalam dunia, untuk kita memperhatikan ibadah kita. Ya, ibadah bagi kita sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan, di 1 Timotius 3 ayat 16, 1 Timotius 3 ayat 16, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Jadi ibadah itu ada rahasia, mengandung suatu rahasia. Baik pun ibadah kita lakukan secara onsite maupun online, ada rahasia ibadah itu. Jangan, jemaat Tuhan, jangan karena ibadah online kita tidak fokus, kita tidak serius, sungguh-sungguh kita akan kehilangan upahnya. Kita akan tidak mendapat sesuatu dari dalamnya, tidak mendapatkan nilai rohani. Karena setiap ibadah itu, ya, ibadah yang kita lakukan baik secara onsite maupun secara online,
Semua itu memiliki rahasia yang sangat agung. Dikatakan Dia, yaitu Yesus yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jadi rahasia Kristus itu ada dalam ibadah. Nah, bagaimana kita mau melihat suatu keagungan rahasia kalau kita tidak fokus dalam ibadah? Ibadah lalu begitu saja, kita tidak mendapatkan nilai-nilai rohani. Ya. Perhatikan jemaat Tuhan, jangan sampai kita tidak mendapatkan nilai-nilai rohani dalam ibadah kita. Jangan dikira sekarang tidak ibadah di gereja, ibadah onsite, tidak merasakan apa-apa. Ya. Perhatikan jemaat Tuhan. Dulu, begitu belum ada pandemi COVID-19, apakah kita sungguh-sungguh dalam beribadah? Segala sesuatu Tuhan izinkan, dan ada waktunya, ada masanya, supaya Tuhan memperlihatkan bahwa semua akan bisa digoncangkan. Pelayanan yang besar pun, pelayanan dalam gereja, gedung gereja yang mewah, bisa digoncangkan. Karena itu adalah seizin Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang terpenting bagi kita sekarang ini, kita mengalami suatu kuasa ibadah setiap kita melakukan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Karena kita menghadap Tuhan nanti, menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita tidak satu gereja menghadap. Tidak menghadap dengan pendeta, tidak menghadap dengan satu rumah kita, tidak. Kita menghadap pribadi lepas pribadi. Perhatikan itu jemaat Tuhan. Bangunlah imanmu secara pribadi. Jangan tergantung dari situasi dan kondisi, tergantung karena banyak orang. Di 1 Timotius 4 ayat 8 dan 9. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi ibadah berguna. Baik karena ibadah onsite maupun ibadah online seperti ini berguna. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Di jemaat Tuhan, perhatikan syarat-syarat kita mengikuti Yesus. Apalagi akhir-akhir zaman ini, sungguh-sungguh semua dalam rahasia Tuhan. Kita tidak mengerti. Banyak hal-hal yang akan digoncangkan. Banyak hal-hal yang akan berubah. Banyak hal-hal yang kita tidak pernah perkirakan akan terjadi. Tetapi pastikan dirimu tetap kokoh di dalam Dia. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, untuk kita tetap memperhatikan keadaan kita pribadi di dalam mengikut Tuhan, tanpa dipengaruhi oleh apapun. Memperhatikan ibadah kita, memperhatikan perbuatan baik kita, memperhatikan taburan-taburan kita. Ya, puji Tuhan. Itulah sedikit dari pengajaran firman Tuhan yang kita terima pada Sunday Service kali ini. Puji Tuhan.
manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Hati kami bersungguh bersuka cita karena Engkau Tuhan. Engkau Yesus satu-satunya harapan kami. Kami boleh ada sebagaimana ada hingga pada saat hari ini bersekutu dengan Engkau. Karena Engkau baik bagi kami, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam ibadah Sunday Service hari ini, Engkau hadir, Engkau ada Tuhan, mengasihi setiap kehidupan kami, mengasihi jemaat-Mu. Dan biarlah Engkau terus memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini berada, di rumah masing-masing, apapun keadaan mereka, apapun yang dikerjakan, Tuhan lawat mereka. Jemaat-Mu mulai dari yang terkecil, masih bayi, anak-anak, next gen, dewasa, semua Tuhan melawat mereka, menyertai, melindungi. Apalagi dalam masa-masa COVID-19 varian Delta ini tuh, Delta Plus. Tuhan menjaga kami, memelihara kami, melindungi kami dengan kuasa darah-Mu, darah anak domba Allah itu. Sehingga kami boleh mengalami kemenangan. Kami tahu hidup kami, jika kami masih boleh ada sebagaimana ada, untuk berbuah, untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan kepada terutama kami mengasihi Tuhan dan melayani sesama. Itulah esensi daripada keberadaan kami. Jadi, tolong kami Tuhan, tolong jemaat-Mu, jemaat Petra Balikpapan, dimanapun mereka berada, menghadapi pergumulan yang merindukan pekerjaan, merindukan terobosan dalam pekerjaan. Kan kami percaya Tuhan membuka jalan, kami percaya promosi datangnya daripada-Mu. Apa yang dikerjakan oleh seluruh jemaat-Mu, baik yang jadi sebagai ibu rumah tangga, bekerja di lokasi, sebagai pelajar, Tuhan menyertai, bekerja di mall, bekerja di kantor, Tuhan sertai, memberkati dengan berkat yang berkelimpahan dari surga, berkat yang multiplikasi, berkat berlipat gandaan Tuhan nyatakan, berkat eksponensial Tuhan nyatakan bagi seluruh jemaat-Mu. Memberkati pelayanan di Petra Balikpapan, gereja-Mu, Kau terus mempertambahkan jiwa. Engkau menyatakan visi-Mu bagi kami.
Tetapkan visi-Mu untuk kami melayani Tuhan dan melayani sesama di tengah dunia gelap ini. Melawat kota Balikpapan, memakai gereja-Mu ini menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu. Pakai kami, urapi dengan pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Engkau terus mempertambahkan jiwa-jiwa-Mu, jiwa-jiwa dalam jemaat-Mu. Kirimlah jiwa-jiwa baru. Pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat Tuhan untuk kami melayani Tuhan dan melayani sesama kami. Proyek-proyek rohani yang kami kerjakan, Hope Sepinggan, Tuhan tolong, Tuhan sertai. Nyatakan lawatan-Mu. Semua yang kami sediakan, material, dana daya, batu koral, pasir, marmer, keramik, besi, semua yang kami butuhkan untuk membangun Hope Sepinggan, Tuhan sediakan, Tuhan nyatakan lewat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, sehingga Hope Sepinggan ini boleh terwujud untuk kami gunakan untuk hormat kemuliaan kebesaran nama-Mu saja. Memberkati pemimpin-pemimpin rohani kami, Pendeta Paulus jadi Makassar, Pendeta Andika di Berau, Pendeta Dedi di Sengkang, bersama keluarga dan jemaat-Mu, pakai kami jadi alat untuk hormat kemuliaan kebesaran. Banyak jiwa-jiwa dijangkau, banyak jiwa-jiwa dilayani melalui pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Pakai mereka Tuhan dengan kesehatan yang baik, pengurapan yang baru, pewahyuan, sehingga jiwa-jiwa banyak datang kepadamu. Terima kasih Bapak, pemerintah kami dari pusat sampai daerah, Bapak Presiden bersama jajaran, bahkan pemerintah yang ada di tempat kami. Berikanlah hikmat kebijaksanaan daripada-Mu untuk bisa memimpin bangsa yang besar ini, bangsa Indonesia. Sehingga bangsa ini dilawat Tuhan, bangsa yang diberkati, banyak jiwa-jiwa datang kepada Engkau mengaku bahwa Engkau Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Sungguh-sungguh bangsa kami, bangsa yang dilawat dan diberkati Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami, dan jemaat Tuhan, angkatlah tangan-Mu, angkatlah wajah-Mu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa melalui Putra, yaitu Yesus Kristus, penyertaan pemeliharaan Roh Kudus menyertai engkau dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaan, usaha pekerjaan, bisnismu, semuanya diberkati Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday, dan sampai berjumpa kembali di online streaming di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.